ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kami kelompok 7 dapat membuat video ini. Materi perkuliahan kita kali ini tentang teori belajar sibernetik. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan kelompok kami. Saya sendiri Yuni Nandita selaku ketua kelompok dan moderator. Dan rekan saya Hisnatul Kosasi dan Yesi Hidayanti. Baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Teori sibernetik merupakan bentuk kata serapan dari kata cybernetic, yakni sistem kontrol dan komunikasi yang memungkinkan feedback atau umpan balik. Kata cybernetic yang selanjutnya ditulis dengan kata sibernetik berasal dari bahasa Yunani yang berarti pengendali atau pilot. Menurut Uno menjelaskan teori belajar sibernetik adalah yang paling baru dari semua teori belajar yang telah dikenal. Teori ini berkembang sejalan dengan perkembangan ilmu informasi. Menurut teori ini, belajar adalah pengolahan informasi. Ridwan Abdullah Sani berpendapat, teori sibernetik merupakan teori belajar yang relatif baru dibandingkan dengan teori-teori belajar yang telah ada, seperti teori belajar behavioristik, konstruktivistik, humanistik, dan teori belajar kognitif. Teori ini berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi dan ilmu informasi. Teori ini memiliki kesamaan dengan teori kognitif, yaitu lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Abdul Hamid menyatakan, menurut teori belajar sibernetik, yang terpenting adalah sistem informasi. Dari apa yang akan dipelajari pembelajar, sedangkan bagaimana proses belajar akan berlangsung dan sangat ditentukan oleh sistem informasi tersebut. Adapun tokoh-tokoh teori belajar sibernetik. Dalam implementasinya, teori belajar sibernetik dikembangkan oleh beberapa tokoh, di antaranya Landa, Fox, dan Scott. Menurut Landa, ada dua macam proses berpikir, yaitu pertama, proses berpikir algoritmik, yaitu proses berpikir linier, konvergen, dan lurus menuju ke satu target tertentu. Contoh, kegiatan menelpon, menjalankan mesin mobil, dan lain-lain. Cara berpikir heuristik, yaitu cara berpikir divergen menuju ke beberapa target sekaligus. Contoh, operasi pemilihan atribut geometri, penemuan cara-cara pemecahan masalah, dan lain-lain. Selanjutnya, menurut Fox dan Scott, tokoh sibernetik yang lain adalah Fox dan Scott yang memperkenalkan tipe peserta didik yang holistik dan tipe serial. Peserta didik tipe holistik cenderung mempelajari sesuatu dari tahap yang paling umum ke tahap yang paling khusus. Sedangkan peserta didik tipe serial cenderung berpikir algoritmik. Kekurangan dan kelebihan teori belajar sibernetik. Kelebihan, kesemua teori belajar dalam aliran-aliran menekankan aspek yang berbeda-beda. Ini sebenarnya memiliki kesamaan karena melihat bahwa belajar adalah suatu proses yang berlangsung pada diri seorang yang melalui tahapan-tahapan tertentu. Isi proses belajar adalah sistem informasi yang diperoleh melalui pengalaman akan suatu kejadian tertentu yang disusun sebagai suatu konsep, teori, atau informasi umum. Hasil proses teori belajar ini adalah adanya perubahan baik yang dilihat sebagai perubahan tingkah laku maupun searah kemampuan pada ranah kognitif, efektif, dan psikomotorik. Kekurangan teori belajar sibernetik. Teori ini dikritik karena tidak secara langsung membahas proses belajar sehingga menyulitkan dalam penerapan. Ulasan teori ini cenderung ke dunia psikologi dan informasi dengan mencoba melihat mekanisme ini kerja otak. Karena pengetahuan dan pemahaman akan mekanisme ini sangat terbatas. Terbatas pula kemampuan untuk menetapkan teori ini. Implikasi penerapan teori belajar sibernetik. Berdasarkan pembahasan tersebut, memberikan implikasi secara teoretik dan praktik, yaitu memperkuat akan teori belajar sibernetik.
Teori belajar sibernetik meskipun baru dibandingkan dengan teori-teori belajar yang telah ada, namun teori ini berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi dan ilmu informasi, sehingga berpengaruh terhadap cara belajar secara sibernetik terjadi jika peserta didik mengolah informasi, memonitornya, dan menyusun strategi berkenaan dengan informasi tersebut. Hal yang terpenting dalam teori ini adalah sistem informasi yang akan menentukan terjadinya proses belajar. Sementara dalam pembahasan ditemukan tidak ada satupun cara belajar yang ideal untuk segala situasi. Sebuah informasi mungkin akan dipelajari oleh seseorang peserta didik dengan satu macam proses belajar. Namun, informasi yang sama mungkin akan dipelajari peserta didik yang lain melalui proses belajar yang berbeda. Hasil dari pembahasan ini mewujudkan adanya cara berpikir dengan teori sibernetik, yaitu algoritmik, heuristik, Wallace, dan serialis, sehingga guru dan siswa dalam pembelajaran bisa menerapkan cara berpikir yang digunakan. Terima kasih.